tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video yang barusan kalian lihat sebenarnya adalah video lama, tapi karena ini adalah berkaitan dengan cara kita berbangsa dan bernegara, maka meskipun video itu sudah lama, saya kira akan selalu layak untuk kita bicarakan. Begini teman-teman, kelima sila di dalam Pancasila itu adalah apa yang disepakati oleh masing-masing agama. Islam sepakat akan hal itu, Kristen sepakat akan hal itu, Hindu sepakat akan hal itu, dan Buddha sepakat akan hal itu. Bukan apa yang disepakati oleh satu agama terhadap agama yang lain. Untuk mempermudah pemahaman ini, saya akan bikin simulasi gini. Misal saya adalah Pancasila. Ada beberapa agama di sini. Saya bertanya kepada Islam misalnya, Islam, kamu sepakat nggak bahwa Tuhan itu Maha Esa? Sepakat. Terus saya bertanya kepada Kristen, Kristen, kamu sepakat nggak bahwa Tuhan itu Maha Esa? Sepakat. Kristen sepakat. Hindu gimana, kamu sepakat? Sepakat. Buddha, apakah kamu sepakat bahwa Tuhan yang Maha Esa? Sepakat. Konghucu, dan begitu seterusnya. Jadi itu yang dimaksud bahwa kelima sila di dalam Pancasila itu adalah apa yang disepakati oleh masing-masing agama. Jadi semua agama sepakat akan hal itu. Jadi Pancasila itu bukannya begini. Saya Pancasila misalnya. Saya bertanya sama Islam, Islam, kamu sepakat nggak bahwa Kristen itu sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Umat Islam mungkin akan menjawab bahwa itu tidak sesuai. Bagaimana dengan Hindu? Islam mungkin akan menjawab itu tidak sesuai. Begitu juga sebaliknya, orang Hindu, orang Buddha, orang-orang Kristen, dan orang-orang Konghucu juga akan melakukan hal yang sama terhadap Islam. Apakah Islam itu sesuai dengan sila-sila kedua, 3, 4, 5? Jadi kalau orang Kristen misalnya ditanya apakah ajaran Islam itu sesuai dengan sila kedua, kemungkinan mereka akan menjawab dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Bung Egy Sujana. Mereka akan mengatakan bahwa ajaran Islam tidak sesuai dengan sila kedua karena di dalam ajaran Islam misalnya merujuk pada tafsir yang berkembang di sebagian tubuh umat Islam bahwa non-muslim tidak boleh menjadi pemimpin. Itu dengan mudahnya mereka akan menuduh bahwa Islam tidak sesuai dengan sila kedua. Begitu juga ada kemungkinan bahwa agama Konghucu dianggap tidak sesuai dengan sila keberapa, agama Hindu tidak dianggap sesuai dengan sila keberapa, dan begitu seterusnya. Akhirnya kita di dalam berpancasila, kalau kita memahami Pancasila seperti itu, kita tidak akan mencapai kesepakatan mengenai Pancasila. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Pancasila itu adalah apa yang disepakati oleh masing-masing agama, maka semua praktek di dalam berpancasila yang tidak dimungkinkan terjadinya sebuah kesepakatan, maka dipastikan bahwa pemahaman terhadap Pancasila itu adalah salah. Jadi begitu Bang Egy ya cara kita berpancasila. Sekali lagi bahwa kalau satu agama dinilai berdasarkan agama yang lain sesuai tidaknya dengan Pancasila, maka ada kemungkinan semua agama tidak sepakat bahwa agama yang lainnya sesuai dengan Pancasila. Bahwa ada kemungkinan orang Islam menganggap bahwa Kristen misalnya tidak sesuai dengan sila pertama, atau orang-orang Kristen menyebut bahwa Islam tidak sesuai dengan sila-sila kedua, ketiga, keempat. Misal, bisa saja itu dilakukan, tetapi itu harus di ruang privat, di ruang keyakinan pribadi masing-masing, dan tidak boleh diungkapkan di ruang publik. Karena di ruang publik kita harus mempraktekkan Pancasila sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa Pancasila itu adalah apa yang disepakati oleh masing-masing agama, bukan apa yang disepakati oleh satu agama mengenai agama yang lainnya. Karena kalau tidak begini, kita tidak akan bersatu sebagai bangsa. Kesatuan dan persatuan
itu hanya ilusi saja kalau kita terus-terusan menganggap bahwa agama yang kita anut hanya satu-satunya agama yang sesuai dengan Pancasila, sementara yang lainnya tidak. Jadi demikian penjelasan saya mengenai Pancasila. Mudah-mudahan video pendek ini memberikan sedikit pencerahan. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan terkait dengan hubungan agama dan Pancasila, terkait hubungan hukum Islam dan Pancasila, silahkan tulis pertanyaan di komentar, dan untuk menjawab itu insya Allah saya akan membuat video khusus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.